bahas di bulan Juli. Nah, ini yang tadi saya ragu-ragu mau cerita atau enggak. Karena di sini nanti di poinnya di sini, di poin nomor 7. Ini saya belum putuskan mau cerita apa enggak. Tapi poin nomor 7 sama 6 nanti saling berkaitan. Baik. 10 kesalahan dalam mengatur keuangan. Pertama, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Ya, kalau bahasa pepatahnya, lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau anggarannya sekian, terus setelah ditotal menjadi besar daripada anggaran, itu penting untuk dievaluasi. Seperti saya contohnya teman-teman, anggaran saya 5 juta, saya konsep terus saya total misalnya jadi 7 juta, pasti ada yang salah. Makanya saya perlu bikin konsep agar budgetingnya tidak melebihi anggaran. Kalau sampai melebihi anggaran, maka saya atur skala prioritas mana yang lebih penting untuk diutamakan. Gitu teman-teman. Yang kedua, tidak membuat anggaran. Nah, tadi udah juga saya bahas ya. Gimana mau ngatur keuangan kalau nggak bikin anggaran? Karena kalau nggak bikiran anggaran, uang itu habis tapi nggak jelas kemana. Kita tahu uang itu habis memang untuk kita gunakan, cuma dipakai untuk apa, kapan, itu lupa. Tahu-tahu udah habis saja, padahal tanggal masih lama. Makanya penting untuk membuat anggaran. Yang ketiga, senang membandingkan diri dengan orang lain. Ini kalau dalam hal yang positif sih nggak masalah, tapi kalau yang dalam hal negatif ya masalah. Orang punya TV, pengen punya TV. Orang punya motor, pengen punya motor. Orang punya apapun yang orang punya pengen juga, padahal kemampuannya nggak sampai segitu gitu. Akibatnya memaksakan diri. Kalau udah memaksakan diri, nggak tahu lagi lah saya gimana kondisinya kalau sampai memaksakan diri melebihi kemampuan. Pasti kacau banget itu. Yang keempat, tergoda promo diskon. Nah, ini tadi yang seperti saya bahas. Kalau membeli sesuatu nggak dianggarin dulu, mau nggak mau itu mempengaruhi anggaran. Kalau hanya 1-2 item, misalnya ke mall tujuannya mau beli sapu, misal ya, tahu-tahu sampai di mall bukan hanya sapu yang dibeli, panci dibeli, belum lagi makan. Padahal promo diskonnya nggak seberapa gitu. Jadi untuk masalah diskon, kalau sifatnya barang itu tidak terlalu penting, saran saya tunda dulu, bikin anggaran dulu. Sedangkan kalau promo diskonnya masih bisa di backup dengan anggaran jajan misalnya ya, atau dana tak terduga, silahkan dipakai. Tapi sepengalaman saya, diskon itu selalu ada. Bahkan kalau yang sifatnya kayak kebutuhan sehari-hari ya, kayak promo di Alfa atau Indo, itu kan selalu ada. Walaupun dia sediskon apapun, nggak perlu tergiur karena promo itu selalu ada silih berganti gitu. Jadi beli aja sesuai kebutuhan. Poin kelima, menunda untuk menabung. Ini kalau dalam budgeting, sebisa mungkin menabung dulu di awal. Nanti kalau ada sisa kelebihan dari anggaran, di akhir bulan nanti ada kelebihan, itu anggap aja bonus. Jangan tunda, nanti aja nabungnya, tunggu sisa, kalau ada sisa baru nabung. Wah, itu nasib-nasiban teman-teman.
sepanjang sepengalaman sih kalau kayak gitu jarang ya bisa nabung maksimal, nabungnya ya seadanya. Jadi mendingan di awal nabung walaupun nggak seberapa tapi udah konsisten di awal. Nanti kalau ada sisa kelebihan anggap aja bonus, mau teman tabung boleh, mau dibelikan belanjaan yang sesuai dengan sinking fund juga boleh gitu ya. Jadi anggap itu sebagai bonus. 10 kesalahan dalam mengatur keuangan yang keenam adalah ini, ngutang, pay later, credit card. Ini saling kaitan, 6 sama 7 ini teman-teman saling berkaitan yang akan saya ceritakan. Teman-teman kalau ngutang dalam kondisi yang nggak benar-benar terdesak banget, mendingan saran saya hindarin. Apalagi kalau ngutangnya yang sifatnya konsumtif ya, sebisa mungkin hindarin. Pay later udah pernah saya bahas di video yang kapan saya lupa, tapi udah pernah saya bahas. Saya dulu bikin pay later itu karena malas mau top up saldo, malas mau ke ATM. Awalnya pay later saya hanya 1.500.000, karena selalu tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo udah saya bayar. Akhirnya batas kredit saya dari 1.500.000 menjadi 10 juta. Akhirnya saya minta untuk ditutup, nggak bisa ditutup. Maka solusinya saya tutup akun, bikin akun baru biar nggak ada pay later lagi. Credit card, kartu kredit, teman-teman, maaf saya bukan merendahkan atau meremehkan atau melecehkan, bukan, tapi gini, kalau teman-teman hanya ibu rumah tangga biasa, nggak ada pendapatan lain, atau lebih tepatnya nggak ada kepentingan bisnis, saran saya pribadi, gunting kartu kreditnya. Kenapa? Pertama, hutang itu kan biasanya atau sejogyanya bikin tidak tenang. Lalu mengapa hanya beda nama tapi intinya sama? Ketiga nih, ngutang, pay later, credit card ini sama, intinya ngutang ke pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. Jangan hanya karena beda nama, satunya pay later, satu credit card, menjadi abai ya. Dalam arti gini teman, kalau hati udah tenang dengan utang, tenang, maka ada yang salah dengan diri kita. Di mana-mana biasanya kalau ada utang itu tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, kepikiran utang kan. Ini hanya karena beda nama, anteng. Memang yang ini, yang saya tunjuk ini, credit card ini bisa auto debit untuk bayar listrik, bagian tagihan air, misalnya telepon, semacam-macamnya. Tapi tetap aja itu namanya hutang. Jadi kalau yang tujuannya bukan bisnis, mending gunting, maksimalkan kartu lain yang tidak berhutang. Kalau pebisnis itu memang dibutuhkan untuk salah satu kemudahan. Jadi saya contoh aja, dulu dalam bisnis MLM itu transaksi ada semacam promo diskon ya dalam waktu terbatas. Jadi belanja barang itu kalau pakai kartu debit itu kan terbatas, hanya 75 juta ya,
atau katakanlah 100 juta satu hari untuk transaksi. Sementara orderan yang harus ditangani nominalnya di atas 300 juta. Jadi mau nggak mau memang harus ditolong sementara waktu dengan kartu kredit. Karena kartu kredit ini salah satu keistimewaannya, dia limitnya bisa sampai 450 juta per hari ya untuk transaksi. Jadi memang untuk benar-benar kepentingan bisnis. Setelah selesai digesek pakai kartu kredit, cepat dibayar. Karena maaf ngomong, untuk beli, bahasa kasarnya ya teman-teman ya, pakai kredit, kartu kredit ini bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak ada uangnya, tapi untuk memang benar-benar kepentingan bisnis. Kalau bahasa kasarnya mau beli Pajero cash tunai hari itu pun bisa. Itu bahasa kasar banget ya. Artinya maksud saya memang benar-benar digunakan untuk kepentingan bisnis. Jadi inti yang ingin saya sampaikan ini adalah apapun judul utang, apapun judul nama utangnya ini, utang, pay letter, credit card, itu tetap adalah hutang. Jadi kalau hati sampai tenang dengan hutang, berarti ada yang salah. Yang kedua ingin saya sampaikan, kita nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan. Alangkah ngenes ya, saya bilang ngenesnya, atau tragis ya, boleh bilang alangkah apa kata yang tepat ya, alangkah tidak beruntungnya semasa hidup ngutang, begitu meninggal dalam kondisi ngutang. Nanti paling apes lagi, ahli waris tidak mau bayar utang. Aduh, saya nggak bisa bayangin tuh gimana itu nanti. Walaupun surga neraka kita nggak tahu masuk surga atau neraka, tapi kalau kondisinya seperti itu gimana coba? Semasa dalam hidup ada ngutang, mati dalam kondisi masih berhutang, ahli waris tidak mau bayar utang. Udah, saya nggak bisa ngomong lagi soal ini. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, poin pentingnya. Jangan bermudah-mudah untuk utang, jangan sampai lalai dengan utang. Sebisa mungkin hindari hutang, sebisa mungkin. Kalau yang udah terlanjur ngutang, prioritaskan untuk membayar utang, entahkah itu mencicil atau mau dikebut secara bertahap yang demi hutang lunas. Yang penting sebisa mungkin hutang yang ada tadi berkurang atau lunas. Nah, ini saling kaitan nih teman-teman. Yang nomor 7, salah satu kesalahan dalam mengatur keuangan, memberi pinjaman untuk orang lain. Nah, ini yang bikin saya ragu, tapi akan saya ceritakan sama teman-teman, mudah-mudahan ya bisa ambil hikmahnya. Ini ada kisah nyata. Biasanya kalau pelakunya perempuan disebut melati, kan kayak gitu, melati, mawar, anggrek. Tapi dalam tokoh yang akan saya ceritakan ini ada juga yang anaknya laki-laki. Gak mungkin saya sebut bangkai 1 ya, bunga bangkai 1, bangkai 2, bangkai 3. Maka saya ganti aja, sebut aja dalam kisah ini Fulani untuk yang perempuan, Fulan laki-laki ya. Jadi kisahnya ini, Fulani ini ada utang piutang. Semasa hidup udah ditagih dengan berbagai cara secara baik-baik. Nah, ini kisahnya ini
hutang dikatakan keluarga, ya memang ada hubungan keluarga ya, walaupun jauh ya, hubungan jauh keluarga, tapi masih satu keluarga lah ibaratnya ya. Jadi saya punya kisah juga yang namanya yang orang-orang yang sulit bayar hutang nih, kenal tapi nggak dekat, sekedar kenal, biasanya kayak gitu tuh. Terus kalau minjem cepat balikin, berbagai alasan, ujung-ujung hilang gitu. Akhirnya entah kemana, ujung-ujung ya uang nggak kembali gitu ya. Jadi balik lagi ke kisah. Jadi Fulani ini tadi ada utang piutang, semasa hidup udah ditagih baik-baik dengan berbagai cara, secara sopan. Respon Fulani saat ditagih hutang macam-macam, pura-pura lupa hutang, pura-pura nggak kenal, berjanji kalau laku mobil saya bayar utang, mobil laku utang nggak dibayar, kalau rumah terjual saya bayar utang, rumahnya salah satu rumahnya terjual nggak bayar utang juga. Terus anak-anaknya Fulani, pokoknya anak-anaknya lah ya. Ini anaknya ada berapa orang? Mereka tahu orang tuanya ada hutang, si ibunya ada hutang, si Fulani tadi. Ya, boleh pakai pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Singkat cerita, Fulani meninggal. Ahli warisnya Fulani, kayak gitulah, sampai sekian puluh tahun tidak bayar hutang, nggak ada etikat gitu intinya. Lah, bagaimana nasib yang memberikan hutang? Nggak usah apa ya namanya ya, saya kehabisan kata-kata ya. Yang pasti kondisi keuangan dalam rumah tangga akhirnya kacau, boleh dikatakan tragis ya. Salah satu kisah tragisnya itu adalah akhirnya karena kondisi yang sulit sekali ya, akhirnya sampai justru berhutang ke koperasi. Karena terus bagaimana dengan anak-anaknya, anak-anak yang orang yang memberikan hutang ini, ya mau nggak mau susah juga akhirnya kan, makan aja jadinya sangat prihatin. Terus rasa sedihnya gimana ya, bagaikan lebih hina dari penggemis. Menggemis saja kan udah maksudnya hina ya, meminta-minta itu udah hina, itu lebih dari penggemis meminta hak sendiri. Terus kenapa nggak diajukan ke pengadilan? Karena ini utang piutang keluarga, otomatis buktinya itu cuma ala kadarnya, cuma serah terima nota. Jadi bukan bukti yang benar-benar kuat ya. Bahkan ada salah satu anak almarhum si Fulan bilang, silahkan ajukan pengadilan, kami mengerti hukum. Gimana nggak tragis, bayangin ya. Prinsip dalam pengadilan boleh dikatakan begini, kalau menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi kalau udah masuk pengadilan tuh sama-sama rugi akhirnya ya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, otomatis akan memilih secara kekeluargaan dahulu. Tapi
untuk dalam kasus ini memang salah yang memberikan hutang karena bukti nggak kuat, karena tadi keluarga, bukan untuk kepentingan bisnis. Kalau kepentingan bisnis kan ada akte perjanjian atau ada akte jual beli yang ada saksi. Kalau kisah ini hanya, kalau boleh dikatakan ya, saksi cuma fulan gitu kan, nggak besar. Terus buktinya hanya ada serah terima, tanda tangan bahwa memang udah terima uang sekian. Jadi banyak pembelajaran yang bisa diambil dari cerita yang saya ceritakan ini, teman-teman. Dalam hal utang piutang, walaupun itu uang kita sendiri, tapi kalau udah di tangan orang lain, anggap aja itu bukan uang kita lagi lah. Itu satu ya. Yang kedua, gimana saya mau ngomongnya, teman-teman ya, khusus utang piutang yang nggak jelas banget, maksudnya yang bukan keluarga bener, atau bukan keluarga bener, atau bukan saudara yang bener, saudara kita, mendingan nggak usah deh. Karena akhirnya dari kisah ini akhirnya putus tali silaturahmi. Mau diikhlasin juga pada masa itu sulit ya teman-teman untuk diikhlasin. Dalam setiap doa itu doanya, ya Tuhan, kalau memang itu milikku, mudahkanlah untuk kembali, dan kalau bukan milikku, lupakan dari ingatanku. Kurang lebih kayak gitulah bunyi doanya, teman-teman ya. Saking sedihnya hati, pilunya, teramat sedih lah teman-teman ya. Gimana nggak sedih, lebih hina dari pengemis gitu kan, sampai boleh dikatakan diancam ya, silahkan adukan pengadilan gitu. Saya mengerti hukum, diancam kayak gitu ya. Belum lagi sifat yang orang yang fulan itu nggak sopan sama sekali ya. Intinya memang nggak ada kemauan untuk membayar hutang. Andaikan anak-anak almarhum, seandainya almarhum saat itu masih hidup, dan anak-anak juga mau hidup, dan anak-anaknya masih hidup, andaikan mereka cicil per bulan 100.000, lama-lama hutang itu lunas. Bayangin teman-teman. Jadi Fulani beserta anak-anaknya nyicil hanya 100.000 per bulan, lama-lama lunas. Tapi apa? Sampai Fulani meninggal, hutang tidak dibayar, ahli waris juga demikian. Jadi kondisinya seperti itu. Semasa hidup dia ada hutang piutang, begitu dia meninggal ahli waris tidak melunasi hutang piutang gitu. Jadi ya saya nggak tahu juga gimana nasib dia nanti di hadapan Tuhan ya. Tapi hikmah yang bisa diambil adalah jangan bermudah-mudah untuk ngutang, juga jangan bermudah-mudah untuk memberikan utang. Saran saya pribadi, kalau bukan orang yang
dikenal baik track recordnya, meskipun masih ada hubungan keluarga, mendingan tolong semampunya aja lah ibaratnya ya. Misalnya kan dia butuhnya 1 juta, bantu aja ala kadarnya 100.000 gitu. Yang penting dia bayar, syukur, enggak juga hati plong gitu. Kalau kasus yang saya ceritakan ini, itu kalau mau hitung nominalnya itu teman-teman setara dengan 240 gram emas. Dan seiring waktu akhirnya memang ya udah ibaratnya enggak kepikiran lagi lah soal itu. Bukan mengikhlaskan. Kalau mengikhlaskan kan itu gak cocok ke almarhum fulani berserta fulani itu gak cocok sama sekali. Mereka bukan orang yang tidak mampu, mereka bukan orang yang layak untuk diberikan sedekah, dalam arti ikhlaskan aja lah, itunya anggap aja sedekah. Nggak bisa, nggak cocok. Ibarat itu bagaikan menabur garam di air laut, nggak cocok. Kita dapat pahala enggak gitu kan, mubazir lagi iya untuk orang kayak gitu. Jadi hikmahnya seperti itu teman-teman. Saya pribadi kalau urusan utang piutang, saya lebih memilih untuk memberikan bantuan ala kadarnya, semampu saya dan seikhlasnya saya, daripada saya mengalami nasib lebih hina dari pengemis. Bayangin teman-teman, kalau mau cerita utang piutang ini panjang ya, karena ada juga pengalaman saya yang lain. Tapi yang paling tragis yang saya ceritakan ini. Kenapa gak tragis? Almarhum semasa hidup ngutang, begitu meninggal kondisi ngutang, ahli waris tidak mau bayar utang. Jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang seperti itu. Mudah-mudahan dijauhkan ya dari hal yang seperti itu. Itu kisah lama yang menjadi salah satu pembelajaran berharga dengan utang piutang yang berhubungan dengan 6 sama 7. Jadi apapun bentuk nama hutangnya itu tetaplah hutang. Hindarin hutang sebisa mungkin karena kita nggak tahu hidup ini sampai kapan. Jangan sampai semasa hidup ngutang, meninggal dalam kondisi berutang, ahli waris pun nggak mau atau tidak tahu ya tentang utang piutang. Jadi hindarin. Kalau yang udah terlanjur berhutang, fokus cicil atau pikirkan bagaimana cara membayar hutangnya. Seandainya memang kondisi tidak memungkinkan, jangan sampai putus komunikasi terhadap orang yang memberikan piutang. Kasih kabar gitu. Seperti yang saya bilang, sebesar apapun utang kalau dibayar lunas, lama-lama insya Allah lunas gitu. Tapi kalau udah nggak dibayar, tunggu nanti ada duit, tunggu nanti ada rezeki, ya nggak bakalan juga lah. Jadi ambil aja pembelajaran atau kisah penting dari sharing yang saya sampaikan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari utang apapun namanya ya teman-teman. Lanjut, kesalahan dalam mengatur keuangan salah satunya adalah tidak memisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Ya, bagi teman-teman yang memiliki usaha tambahan seperti bisnis online, minimal punya 2 rekening ya, rekening pribadi sama rekening bisnis, karena secara pembukuan kan itu berbeda. Kalau rekening pribadi budgetingnya otomatis seperti kita yang kita bikin ya budgeting pribadi ya, tapi kalau untuk rekening bisnis kan ada pembukaan dia khusus, transaksinya apa, pengeluarannya apa, aset
yang kita punya itu apa. Jadi harus dipisahkan pembukuannya, jangan sampai campur aduk, bisa kacau terpakai takutnya nanti akhirnya nggak bisa memaksimalkan dana karena kacau balau dia. Jadi bagi yang punya bisnis, pisahkan rekeningnya. Yang ke-9, membeli berdasarkan harga, bukan berdasarkan kualitas. Saya pribadi untuk poin yang ke-9, kalau sifatnya hanya fashion, kenapa enggak? Kalau ada, katakanlah ada baju bagus, harga murah, kenapa enggak gitu ya? Yang penting kan nyaman gitu. Tapi kalau urusan itu furniture, barang elektronik, mau nggak mau saya berdasarkan kualitas bukan harga. Karena buat apa beli harga murah tapi nggak awet, ujung-ujungnya nanti kebuang atau nggak kepake atau rusak duluan karena kualitasnya ya nggak seperti yang udah teruji ya. Jadi tergantung sikon untuk yang poin ke-9 ini. Jadi kalau sifatnya fashion gak masalah, kalau ketemu barang bagus, harga terjangkau, kenapa enggak? Buat apa beli baju berjuta-juta gitu kan, tapi toh secara fungsi masih sama gitu kan. Mendingan beli baju atau tas harga terjangkau tapi kualitas alhamdulillah baik gitu. Ataupun kalau memang hobi teman-teman yang pengen yang dalam fashion tadi, yang sifatnya fashion teman-teman, pengen barang branded tapi harga murah, solusinya bisa barang bekas, barang pre-love. Itu kan banyak sekarang teman-teman yang jual tas impor atau tas-tas bekas dengan harga yang jauh di harga baru, tapi kondisi masih baik atau layak pakai. Yang terakhir, tidak berinvestasi. Teman-teman, seperti yang kita tahu, menabung itu nggak bikin kaya. Yang bikin kaya ini investasi. Jadi kalau teman-teman ada uang atau ada kelebihan rezeki, bisa investasi ke tanah, bisa investasi ke usaha, bisa investasi ke saham, biasa ke logam mulia. Usahakan berinvestasi. Untuk ibu-ibu rumah tangga bisa berinvestasi, yang paling aman yaitu logam mulia. Jadi kalau secara fisiknya teman-teman, tapi jangan lupakan seperti saya bilang, investasi otak alias ilmu juga penting. Jadi kalau ada dana, apa salahnya membeli buku, ngikutin seminar untuk menambah ilmu gitu kan, biar ada pengetahuan yang bisa kita ambil pembelajarannya. Demikianlah tadi 10 kesalahan dalam mengatur keuangan. Mohon maaf kalau kepanjangan ya teman-teman, atau ada suara saya yang agak emosi ya. Ya, ceritanya tadi memang menyakitkan. Sebenarnya saya nggak mau cerita, tapi karena dia 6 dan 7 ini saling berkaitan, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi bisa teman-teman ambil hikmah-hikmah atau pembelajaran yang baik. Mudah-mudahan ya, amin. Lanjut.